Izin Pak Ketua DPW FPM Provinsi Bali, hari ini kan kita ada di destinasi wisata WWD warisan dunia. Nah, apa dengan adanya banyak sekali 13 titik pelanggaran, ikut andil di mana Forum Bela Negara Provinsi Bali ini? Terima kasih. Jadi teman-teman media sangat mengikuti carut marutnya di destinasi Jatiluwe warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, lembaga dunia. Mestinya kita orang Bali, masyarakat Bali berbangga karena sejak dikeluarkannya kan badan lembaga dunia UNESCO bahwa destinasi Jatiluwe sebagai kebanggaan tidak saja masyarakat Bali, juga masyarakat dunia. Hari ini kita langsung di lapangan, langsung di depan kita ini ada persawahan yang sangat asri. Namun di sisi lain ada bangunan liar. Beton-beton itu, cakar-cakar baja itu nampaknya tidak sesuai dengan apa yang distandarkan daripada lembaga dunia UNESCO. Karena terus terang saja historikal daripada terbitnya kepercayaan dunia mengagumi destinasi ini di masa penerbitan tersebut sangat asli sekali. Setelah perjalanan sampai dengan hari ini, di dalam perjalanan itu kita dapatkan fakta di lapangan sangat carut marut. Yang mestinya kita jaga bersama pelemahan ini, wewengkon Jatiluwe ini, yang sangat asli sebagai implementasi daripada catur angle batu karu, nampaknya dilanggar. Buktinya ada bangunan seperti itu dan ada kurang lebih belasan titik pelanggaran. Ini berarti pengawasan dari pemerintah itu sangat lemah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Provinsi Bali sangat memberikan penilaian yang kurang, dan sebagai bentuk teguran dari kami Forum Bela Negara, tegakkan aturan dan terapkan apa yang digariskan lembaga dunia UNESCO, kriteria bagaimana Jatiluwe ini mendapatkan dengan menghormati catur angga batu karu. Petani, masyarakat adat, desa adat Jatiluwe juga sekaligus spiritual keaslian kesucian batu karu, dan juga sekaligus masyarakat Subak sebagai bagian dari catur anggo tersebut dihormati. Mari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tabanan laksanakan sepenuhnya kriteria tersebut. Kemudian ditemukan adanya persoalan-persoalan pelanggaran itu, dieksekusi, bongkar pelanggaran itu, kemudian kembalikan seperti semula yang sudah sepakat dengan kriteria tadi itu, sebagai wujud ketegasan pemerintah. Itu sebagai salah satu kunci untuk mengembalikan keaslian Jatiluwe, sehingga ini tidak dicabut oleh Badan UNESCO. Baik-baik. Kemudian saya beralih ke Departemen Seni dan Budaya. Di sini sudah hadir, beliau adalah Ketua Departemen Seni dan Budaya Bapak Mangku Pandi Madi Swadana. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Departemen Seni dan Budaya dengan adanya 13 titik pelanggaran di destinasi wisata Jatiluwe? Terima kasih waktunya. Jadi saya mewakili Departemen yang ke-11 di bidang seni budaya dalam pariwisata terkait dengan pariwisata dan budaya yang ada di kawasan warisan budaya dunia di Jatiluwe ini yang sudah ditetapkan tahun 2012. Nah, sehingga dalam penetapan itu tidak gampang. Karena itu berarti kenapa ditetapkan sebagai destinasi dunia itu karena pelaksanaan catur anggo untuk batu karu sudah dilaksanakan, tetapi sekarang ada tanggal pelanggaran. Nah, kemudian dalam pelanggaran itu barang itu akan berimbas itu kepada seni adat dan budaya. Sedangkan dulu ditetapkan oleh UNESCO karena ada daripada budaya dalam pengelolaan sawah yang di Bali dengan nama Subak. Subak itu sudah ada di museumkan di Kabupaten Tabanan, bahkan seluruh dunia hanya satu-satunya ada di Bali. Oleh karena demikian, bagaimana ke depan
Dengan ada pelanggaran sudah barang tentu nanti semua tidak lagi terkait dengan budaya-budaya yang ada di zaman dahulu itu. Sehingga nanti kemungkinan besar dari UNESCO Badan Dunia dan ini akan menarik, akan menghapus. Sehingga ini kerugian jelas bagi negara, provinsi dan juga daerah. Nah, sekarang bagaimana caranya meningkatkan budayanya itu sehingga betul-betul menjadi tujuan wisata. Di sana juga sudah warisan budaya. Apalagi sekarang ada pelanggaran ini sudah barang tentu akan membuat satu krisis budaya. Karena perhitungan sudah saya dengan tamu, saya dengan di restoran aja sudah dapat hasil. Nah, sehingga bagaimana budaya sudah bisa terlaksana, lestari, ini sudah barang tentu ada kontribusi baik dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten. Bagaimana menumbuh kembangkan seni adat budaya ini demi pariwisata. Saya kira hanya itu aja sebenarnya. Jadi kalau saya tidak berani terlalu banyak bicara, tapi kalau dari segi hukum itu memang harus dibongkar ya sekarang harus bagaimana cara-cara yang ilegal sehingga betul-betul terlaksana dan berikutnya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran dengan pengawasan yang sangat ketat. Kalau demikian berarti susah. Saya dari seni budaya otomatis akan mencari akan berubah semua. Itu mempertahankan apa yang sudah mendapat predikat kita dari dunia UNESCO memang sulit. Namun kesulitan itu tetap harus ditegakkan untuk meyakinkan bahwa apa yang diberikan kepercayaan oleh UNESCO itu tetap langgeng. Nah, untuk menjaga kelanggengan itu, mari apa yang sudah disepakati oleh masyarakat Subak yang ada di sini di Jatiluwih dan juga yang lain-lain sebagai petani, jangan dirusak. Untuk itu kesepakatan itulah harus dijalani. Dijalankan itu harus sesuai dengan keinginan-keinginan yang sudah tergariskan oleh kesepakatan itu sendiri dan memberikan kepercayaan tinggi. Nah, sudah tentunya juga memang keadilan untuk duduk dari masyarakat yang ada di sini sebagai Pulau Subak itu menjadi hal-hal penting dalam perkembangan itu. Dan juga harusnya tetap diupdate dengan perkembangan-perkembangan apapun yang sifatnya melanggar sesuai dengan kesepakatan itu harus ditindak dengan kepastian kita dalam konteks hukum menegakkan pendirian itu. Baik, saya mohon ditambahkan lagi kepada Ketua DPW Forum Bela Negara organisasi di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Singkat saja, apa ke depan yang harus Forum Bela direalisasikan? Negara yang dilahirkan Kementerian Pertahanan sangat tegas bahwa dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Kenapa? Karena budaya Subak dan warisan budaya ini sebagai instrumen ketahanan. Oleh karena itu harus dijaga. Kami mengharapkan pemerintah tegas melaksanakan aturan dan hukum. Ketika ada pelanggaran harus ditindaklanjuti, dibongkar, dikembalikan. Kemudian kedua, juga mengedukasi masyarakat. Masyarakat petani diedukasi, berikan mereka proteksi terhadap bagaimana mereka bisa merawat tanah lahan pertaniannya, subsidi misalkan bibit, pupuk, perawatan, pakai pelaksanaan pengolahan itu dengan tradisional, pakai tengalo, ketika merawat lakukan dengan tradisi menak toyo misalkan, rawat dengan baik dengan menyuburkan tanaman misalkan dengan pupuk organik. Kemudian ketiga, ketika memanen gunakan tradisi yang ada. Dengan itu dilakukan bahwa kembali ke jati diri dan budaya. Itu merupakan daya tarik destinasi. Juga pemerintah laksanakan ketentuan yang ditetapkan UNESCO terhadap berpihak kepada petani, kepada Subak dan kepada Desa Pekraman sesuai dengan catur angle Batu Karu seperti itu.